yang menyebabkan seseorang itu segala permohonannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, dia baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia telah berlumuran dengan banyak sekali dosa, namun dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil mereka untuk bertaubat kepadanya. Jangan berputus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah berjuta kali dosa itu diulang-ulang oleh dia. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini dikembalikan kembali kepada kita pada kesempatan tahun-tahun yang akan mendatang. Semoga Allah memaafkan segala kekurangan dan kesalahan kita. Ingat, masing-masing kita punya aib, masing-masing kita punya dosa. Maka orang yang bertakwa, orang yang paling mengenal dosa dirinya, orang yang paling bagus takwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita telah memasuki malam yang ke-29 perjalanan Ramadan 1444 Hijriah kali ini. Posisi kita dengan bulan Ramadan hari ini sudah berada di penghujungnya. Ayyaman ma'dudat, hanya jumlah bilangan hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama Ramadan ini. Dia jalan begitu cepat, sehingga yang beruntung adalah yang mampu mengisi hari-harinya, waktu-waktunya dengan amal saleh. Sedangkan yang merugi adalah yang waktunya berjalan lebih dahulu, sedangkan dia masih berangan-angan untuk melakukan amal di waktu-waktu yang akan datang. Kita masih ingat ketika menjelang Ramadan, berita gembira disampaikan kepada masing-masing kita. Ucapan selamat, tahniah menjelang Ramadan dan di awal Ramadan. Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Dan bahkan kabar gembira itu disampaikan kepada kita berupa pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Ramadan. Kegembiraan orang mukmin berkaitan dengan Ramadan tentunya tidak hanya terbatas pada awal Ramadan. Akan tetapi kegembiraan mereka dengan segala waktu dan kelebihan di bulan Ramadan ini adalah sampai akhir Ramadan. Rasa senang dan gembira ini merupakan modal yang didasari oleh iman untuk senantiasa bisa melakukan ibadah dengan sesempurnanya sampai di penghujungnya. Oleh karenanya, ukuran sebuah amalan tidak lihat di awalnya saja,
Akan tapi sebuah amalan itu dilihat bagaimana penutupnya. Sebagaimana seseorang yang muslim, dia tidak hanya dilihat bagaimana di awal keislamannya, tapi bagaimana ketika dia meninggalkan dunia, dengan apa dia meninggalkan dunia ini. Hadirin berbahagia, di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan pesan-pesan dan motivasi kepada para sahabatnya adalah beliau mengingatkan kita umatnya dan para sahabat waktu itu dengan amalan yang sempurna. Dan menjadi sempurnanya amalan, indah dan itqannya sebuah amalan itu mesti terlihat sampai di penutupnya. Dan ini merupakan spirit yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana keimanan kita yang mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berlaku sampai kita meninggal dunia. Batasannya sampai kita bisa memastikan diri ini terus dalam usaha untuk mati dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan muslim inilah husnul khatimah. Karena gambaran husnul khatimah tidak selamanya yang dipahami oleh kebanyakan orang, meninggal di tempat salat, di masjid, sedang sujud, sedang baca Al-Quran. Sama sekali tidak hanya itu. Kita tidak menafikan bahwa itu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Karena kalau hanya dibatasi oleh tanda-tanda husnul khatimah hanya demikian, hanya orang meninggal dalam salat, sedang baca Al-Quran di masjid, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dalam contoh tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggal sedang salat. Begitu juga sejumlah sahabat-sahabatnya yang istimewa, mulai dari contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan sahabat yang mulia yang telah mengikuti ratusan perang dan memimpin peperangan, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau juga meninggal dunia di atas ranjang tempat tidurnya. Apakah mereka tidak husnul khatimah? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Maka pemahaman husnul khatimah tidak hanya itu. Seseorang mendapatkan husnul khatimah yang pertama adalah ketika dia senantiasa melepaskan diri daripada segala bentuk macam ragam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti dan menjadi kepalanya takwa adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang merusak semua ketakwaan itu adalah ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah berbahagia, maka menjadi dasar dalam setiap ibadah kita seorang muslim adalah memurnikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba perhatikan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dan An-Nasa'i, seorang sahabat menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan para sahabat-sahabatnya. Hadis yang disampaikan oleh Abdullah Al-Khudami radhiyallahu anhu berkaitan dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan mereka dalam sebuah perjalanan menuju peperangan, atau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan mereka dalam sebuah safar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh
Abdullah Al-Hutami radhiyallahu an, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yastawdi' al-jaysh al-mutawajjih liqital al-adu," ketika beliau ingin melepaskan pasukan perang yang akan berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan astaudi'ullah. Artinya, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kalian. Kalimat astaudi'ullah seakan-akan ini sebuah wadi'ah, titipan, barang titipan yang begitu berharga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, astaudi'ullah, aku titip kalian agar Allah menjaga kalian. Aku titip kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang didoakan oleh Nabi? Dinakum, agar Allah menjaga agama kalian. Wa amanatikum, dan amanah kalian. Wa khawatima a'malikum, dan penutup amal-amal kalian. Hadirin yang saya muliakan, yang namanya sebuah perjalanan itu meletihkan, melelahkan, capek. Sehingga perjalanan yang jauh itu menyebabkan banyak orang yang dia mengabaikan sejumlah perintah-perintah syariat yang mulia ini, atau membuat dia mengabaikan, lalai dari sejumlah kewajiban. Salat misalnya, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, aku titip kalian agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dan membantu kalian, diberikan taufik kepada kalian, kebahagiaan bagi kalian dunia dan akhirat kalian, dengan setia menjaga amanah yang diberikan kepada kalian. Jauhi oleh kalian akan yang namanya khianat dan khianat. Hadirin berbahagia, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup dalam kalimat doanya kepada para sahabat yang dilepaskan dalam perjalanan tersebut dengan mengatakan bihusnil khatimah. Thumma da'a lahum bihusnil khatimah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mereka berusaha untuk husnul khatimah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian sebuah isyarat pendidikan kepada para sahabatnya agar mereka berusaha untuk husnul khatimah. Hadirin berbahagia, perjalanan kita ini, Ramadan ini, dari awal Ramadan sampai hari ini sudah di penghujungnya, kita juga berharap agar husnul khatimah. Karena makna husnul khatimah dikatakan para ulama dalam syarhan hadis ini adalah wa an takuna a'maluhum makhtumatan bi khair. Hendaknya bagaimana jadinya amalan mereka nanti ditutup dengan kebaikan. Yang mana kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan balaskan kepada mereka berupa surga. Hadirin berbahagia, oleh karenanya pada akhir Ramadan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan sekaligus pembicaraan kita pada malam berbahagia ini. Bagaimana kita menutup amal itu sehingga dia menjadi amal yang baik, sehingga kita menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung amal kita. Yang pertama adalah kita tutup amal itu dengan namanya taubat. Maksud taubat adalah kita coba memikirkan kembali kekurangan-kekurangan kita dari sejak awal Ramadan sampai dengan detik ini. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu dan hari-hari Ramadan tersebut? Bagaimana dengan puasa kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, zikir kita, kebaikan kita pada keluarga kita, tetangga kita, orang tua kita, dan seterusnya.
Maka orang yang senantiasa bertaubat dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini alamat ibadahnya adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang senantiasa bertaubat. Sehingga orang yang bertaubat ini tidak melihat dirinya adalah sudah sempurna ibadahnya, sudah bagus amalannya. Aku hari ini sudah bersedekah selama Ramadan sekian juta, atau aku telah melakukan salat malam tidak pernah absennya, dan seterusnya. Taubat itu bagian daripada untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang saya muliakan, dalam taubat kita tentu yang kita kedepankan adalah husnudzan kita kepada Allah. Baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana baik sangka ini merupakan di antara inti rahasia doa seseorang dikabulkan oleh Allah. Yang menyebabkan seseorang itu segala permohonannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, dia baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia telah berlumuran dengan banyak sekali dosa, namun dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil mereka untuk bertaubat kepadanya. Jangan berputus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah berjuta kali dosa itu diulang-ulang oleh dia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hadirin yang saya muliakan, ciri orang bertaubat, dan ini mungkin poin terakhir yang saya sampaikan adalah senantiasa merutinkan ibadah yang sudah pernah dia lakukannya. Dia istiqamah. Ini juga perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sifatnya kontinu, rutin kita melakukan, terus melanjutkannya. Ahabbul a'mal adwamuha wa inqal, walaupun amalan tersebut mungkin sedikit jumlahnya. Hadirin yang berbahagia, maka oleh karenanya doa-doa kita ini di akhir-akhir Ramadan ini banyak libatkan diri kita dengan banyak kesalahan kita. Banyak libatkan dalam doa kita akan segala kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan siapa-siapanya tanpa rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka keluar dari Ramadan dengan sentiasa memaksimalkan waktu-waktu yang bisa begitu cepat berlari waktu ini dengan kelalaian kita. Tidak lama lagi mari kita isi dengan betul-betul dengan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bisa jadi ini merupakan doa yang Allah kabulkan di hari-hari terakhir kita. Bisa jadi ini merupakan titik balik yang membuat kita lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Maka malam ini dan hari esok jadikan sebagai malam dan hari terbaik di antara hari-hari Ramadan kita, sehingga kita dapatkan sebuah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Semoga Ramadan akan Allah kembalikan lagi kepada kita kesempatan berkali-kali lipat berikutnya. Allahumma a'id alaina syahra Ramadan a'waman 'adidah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini dikembalikan kembali kepada kita pada kesempatan tahun-tahun yang akan mendatang. Semoga Allah memaafkan segala kekurangan dan kesalahan kita. Ingat, masing-masing kita punya aib, masing-masing kita punya dosa. Maka orang yang bertakwa, orang yang paling mengenal dosa dirinya. Orang yang paling bagus takwanya, dia paling mudah, cepat respon terhadap kesalahan dirinya itu. Maka makin bersih hati seseorang, makin menunjukkan ketakwaan dia dengan cara dia melihat kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan di antara kita saling menganggap diri kita paling suci, paling bersih daripada dosa. Karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Senantiasa
mohon doa kepada Allah agar kita diberikan ketakwaan, seperti doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha, atau seperti doa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.